Dari pertama kali kamu duduk di bangku sekolah, dari TK, SD gitu ya, sampai kamu SMA, kuliah, kemudian ditambah lagi kamu mungkin pernah ngeles ya berbagai jenis lesan nih ya. Pertanyaannya gini, berapa banyak porsi di mana selama kamu belajar belasan tahun itu kamu belajar mengenai uang atau gimana cara mengelola uang? Dan kalau sekarang ini nih ya, kamu nih selama ini nih dalam mengelola uang tuh taunya nih dari mana sih ya? Belajar dari mana ya? Dari lihat orang tua, lihat temen, belajar dari internet. Dan kita perlu sadar kalau nggak pernah belajar money skills yang proper, tidak heran kalau pengelolaan uang kita jadi berantakan. So, money skills apa yang harus kita kuasai? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Belajar tentang uang. Mungkin ini terdengarnya agak aneh ya. Kenapa sih uang kok perlu dipelajarin ya? Ya uang kan begitu-gitu aja. Tapi ini tuh hal yang perlu banget loh. Karena kalau kita nggak pernah belajar gimana caranya kita bisa mengelola uang dengan baik, ya gimana kita bisa ahli kan gitu. Kalau nggak pernah belajar, ya pasti nggak akan pernah ngerti, nggak pernah bisa proper punya knowledge-nya, ya nggak akan bisa jago. Kan sebetulnya sederhana aja seperti itu. Nah, kalau buat saya nih ya, kalau ngomongin tentang uang, saya tuh seumur umur nih kayaknya nih dari sekolah sampai kuliah kok kayaknya perasaan saya ya, kayaknya nggak pernah diajarin gimana mengelola uang atau ilmu tentang uang yang proper gitu ya. Ini kalau pengalaman saya nggak tahu. Kalau kamu gimana? Kamu pernah nggak belajar tentang uang gimana manage-nya? Itu kamu dapat exposure tuh dari mana ya? Kalau di dalam pendidikan resmi gitu ya, sekolah itu kalau saya sih nggak pernah dapat honestly ya. Yang ada misalnya belajar ekonomi gitu ya. Tapi konteksnya juga nggak relevan kan, maksudnya makroekonomi, mikroekonomi lah, ya, inflasi ya ada sebagian yang akhirnya kepake sih ya, misalnya kayak gimana saya membangun portfolio investasi, mesti ngerti keadaan ekonomi. Bagian itu oke lah, tipis-tipis ya gitu. Tapi maksudnya bener-bener kita ngelola keuangan tuh saya sih nggak pernah belajar di bangku sekolah ya gitu ya. Paling yang saya ingat ya, ini juga berhubungan dengan investasi sih. Itu saya ingat dulu waktu sekolah tuh SMP atau SMA ya, itu ada belajar tentang bonds ya. Kamu pernah belajar nggak ya? Bonds tuh alias surat hutang ya. Kalau di Indonesia tuh misalnya ada surat hutang tuh namanya FR ya. Kamu coba cari aja di Google ya, surat hutang FR gitu. Jadi surat hutang jangka panjang yang itu ada, saya nggak bermaksud teknikal nih, tapi itu tuh waktu sekolah tuh ada caranya nih gimana ngitung bonds, ngitung bunganya, nanti belinya di discounted price, premium price, yield-nya berapa gitu. Dulu tuh saya inget tuh ada pernah belajar kayak gitu. Tapi jujur aja saya konteksnya bener-bener nggak ngerti ya. Pokoknya cuma tahu oh ini ada pelajaran tentang bonds, kayaknya itu pelajaran ekonomi kayaknya ya. Tentang bonds gitu. Terus oh ini ngitungnya terus nanti ada soalnya gitu. Kayak misalnya kalau beli harganya segini itu yield-nya berapa dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Sebetulnya itu kepake kalau kamu mau investasi jangka panjang, mau beli bonds itu kamu bisa ngitung. Nah, di zaman sekolah tuh paling ada belajar kayak gitu. Tapi honestly di titik itu juga saya nggak ngerti itu buat apa gitu. Jadi cuma belajar ngitungnya aja. Kalaupun benar misalnya benar ujian tahu tapi bener-bener nggak tahu
konteksnya buat apa. Cuman tahu rumusnya doang dan di titik itu nggak berguna sama sekali. Sampai sekarang pun buat saya nggak berguna karena saya lupa gitu ya. Dan sekarang mungkin nggak perlu pakai hitung-hitungan. Yang penting logiknya nangkep gitu. Tapi waktu itu diajarin hitungannya doang. Logiknya even nggak diajarin gimana cara belinya, fungsinya apa bonds itu, surat utang gitu. Terus kalau untung itu di kondisi yang gimana, kalau rugi itu yang gimana, kalau beli itu kondisinya tuh yang kapan beli bonds tuh seperti apa gitu. Itu nggak pernah diajarin kan gitu. Ya saya taunya ya saya belajar sendiri jadinya. Tapi eh semoga kamu nangkep ya. Jadi di sekolah tuh nggak belajar hal-hal kayak gitu. Dan menurut saya ini memang sesuatu yang ironi banget ya. Kita bertahun-tahun sekolah ya, belajar sesuatu yang nggak relevan, yang nggak kepake buat hidup kita. Ya mungkin saya is it too harsh? Tapi bener nggak? Maksudnya kita belajar apa? Belajar. Ya mungkin ada hal-hal yang kepake secara nggak langsung gitu ya. Tapi ya maksudnya belajar. Ya semua pelajaran itulah, saya jangan sebut satu-satu nanti jadi ini ya. Maksudnya jadi kayaknya nembak satu pelajaran tertentu gitu. Tapi secara general aja kan modelnya begitu. Maksudnya kita belajar tapi nggak terlalu relevan gitu buat kehidupan kita gitu ya. Makanya kata-kata relevan itu menjadi sesuatu yang buat saya jadi penting banget waktu saya masuk di dalam marketplace gitu, dan saya ada di dunia education, baik ngajar di kampus, pimpin training di perusahaan-perusahaan gitu ya. Relevansi itu buat saya adalah salah satu kata kunci yang penting gitu, karena jangan sampai orang tuh cuma ngerti ya teorinya aja tapi nggak tahu dipakainya buat apa gitu. Biasanya kalau saya mulai training ya atau mulai kelas, saya umumnya di awal tuh saya selalu bilang gini, coba Anda pikirkan gitu ya bagaimana relevansinya untuk pekerjaan Anda gitu ya, atau untuk kehidupan Anda atau untuk masa depan Anda, anything ya, tergantung lagi ngajarin apa ya. Tapi relevansi itu buat saya jadi sesuatu yang penting. Nah balik lagi ke konteks ini gitu ya, hidup kita nih banyak hal yang kita butuh untuk kita pahami, tapi unfortunately waktu kita belajar belasan tahun di sekolah gitu, kita nggak belajar hal itu ya. Kalau buat saya nih, yang I wish saya belajar dari sekolah misalnya kita pernah diajarin itu, dan nggak ada gitu, dan saya harus belajar sendiri ya. Kalau menurut saya tuh skills seperti kayak skills relationship ya, kayak nggak tahu gimana building relationships tuh yang bener tuh gimana, baik itu ke temen atau kalau suka sama orang. Coba belajar dari mana, coba tahu dari mana gimana caranya bangun relationship. Nggak tahu kan, nggak pernah diajarin kan. Maksudnya belajarnya learning by doing kan. Even kalau saya sekarang udah berkeluarga, gimana building family dari menikah sampai punya anak ya, gimana ngerawatnya, nanya sama siapa. Oh my god ya, itu perjalanan yang buat saya painful banget karena saya nggak tahu mesti belajar sama siapa. Ya paling nanya tipis-tipis sama orang tua, tapi itu terbatas. Tapi kenapa ya, kayak itu sesuatu yang akan dilewati oleh kebanyakan orang, tapi dan penting gitu ya, tapi nggak pernah diajarin gitu ya. Dan satu lagi menurut saya money skills gitu. Nah ini kan adalah hal-hal yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita, tapi belasan tahun belajar nggak pernah ada materi itu. Ya jadi ya begitulah hidup ya. Jadi ya anyway, kita nggak perlu salahin keadaan, tapi ini makanya saya bahas di episode ini ya. Saya pengen fokus hari ini pengen ngomongin money skills ya gitu. Nah jadi money skills itu perlu kita kuasai sampai kita bener-bener ahli kalau kita mau punya masa depan yang cerah. Oke? Karena kalau seseorang tuh nggak punya money skills, seberapa banyak pun uang yang dimiliki pasti bakal habis aja gitu. Kenapa? Ya karena money skillsnya nggak ada, kemampuan mengelola uangnya tuh nggak ada ya. Kalau di Amerika gitu ya, di Eropa juga sama ya, itu mereka banyak tuh kalau kalangan menengah ke bawah ya, itu salah satu kebiasaan mereka, nggak semua tapi cukup common, itu adalah beli tiket loto ya, kayak lotre gitu ya. Nah dari yang menang lotre itu ya, most of the time ya, itu kan kalangan menengah ke bawah nih ya, maksudnya yang hidupnya pas-pasan gitu ya.
Terus tiba-tiba ada yang dapat berapa juta dolar ya. Jadi 1 juta dolar tuh 15 miliar. Tandanya dapatnya ada yang puluhan miliar, ada yang sampai 100 miliar tergantung lah gitu. Ini ya, kamu bisa search sendiri lah di search engine nih. Itu mayoritas yang dapat menang lotre nih ya. Itu kekayaannya nggak akan bertahan lama ya, nggak akan bertahan lama. Nggak lama tuh akan hilang lagi atau akan kere lagi, akan miskin lagi gitu. Kenapa? Karena tidak memiliki money skills ya, karena nggak bisa tahu cara ngelola uang tuh seperti apa gitu. Ada satu quotes yang menurut saya ini agak harsh tapi as harsh as it sounds, tapi it's true ya. Lahir miskin itu takdir, mati miskin itu bego. Gile juga ya statementnya ya. Jadi lahir miskin itu takdir, maksudnya adalah ya kita nggak bisa pilih kita ini dilahirkan dengan kondisi keluarga yang seperti apa, kondisi ekonomi yang seperti apa ya. Jadi bagian itu yaitu adalah sesuatu yang sifatnya given kan gitu ya. Tapi apapun background kita, dan saya sangat setuju dengan statement ini ya. Apapun background kita ya, kalau mungkin mulainya orang bisa beda-beda ya. Ada mulai dari pas-pasan, ada yang mulai dari sedang, ada yang mulai bahkan dari minus. Ya apapun kondisinya ya. Tapi ada juga yang mulainya udah dari plus. Yang penting kan bukan mulainya, karena mulai ini ya kita nggak bisa pilih kita mau dilahirkan di keluarga seperti apa. Pertanyaannya adalah gimana kita menata hidup kita dengan lebih baik. Kalau kita sampai tua, sampai kita lanjut usia, terus akhirnya kita mati dan tetap miskin, tetap susah. Ya itu saya setuju sih, itu ada yang salah dengan kita. Ada kebegoan hakiki kan gitu ya. Jadi statement ini menurut saya merepresentasikan berapa pentingnya money skills yang seberapa penting money skills itu harus dimiliki. Dan saya pengen bahas 3 yang penting ya money skills ya. Yang pertama adalah skills untuk spending. Spending itu butuh skill loh. Spending itu melakukan pengeluaran ya, belanja, melakukan pembelian itu perlu punya skills ya gitu. Atau kalau enggak coba dibalik aja. Apa yang terjadi kalau seseorang tidak memiliki skill untuk belanja atau tidak punya skill untuk melakukan pembelian, nggak punya skill untuk spending ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalau menurut saya yang terjadi adalah beli barang bisa sembarangan ya. Terus udah beli sembarangan, harganya juga kemahalan gitu ya. Terus udah mahal, belum tentu kualitasnya juga bagus gitu ya. Udah mahal, belum tentu kualitasnya bagus. Setelah dibeli, belum tentu kepake juga. Nah, misalnya begitu. Jadi itu adalah skill spending kan. Maksudnya kita beli barang, kita perlu bisa punya skill untuk gimana kita bisa pilih yang proper, nggak selalu mahal gitu ya, yang sesuai kebutuhan gitu. Contoh ini ya, kamu pernah nggak kepincut pengen beli barang tertentu, pengen banget ya, ngebet banget gitu. Akhirnya beli, tapi ujung-ujungnya nggak kepake. Nah ya, kalau kamu pernah melakukan hal itu ya, beli barang pengen banget tapi pas beli akhirnya nggak kepake. Nah itu artinya artinya spending skills kita masih belum terlalu baik kan gitu ya. Jadi spending skills itu gimana kita bisa mengontrol pengeluaran kita ya. At least itu yang paling basic ya. Paling basic itu gimana kita bisa kontrol pengeluaran kita. Kita bisa membeli atau melakukan pengeluaran itu dengan bijaksana, bisa ngerem. Nah itu tuh skill yang perlu di-unlock dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Dan ini adalah yang basic nih ya, gimana kita kontrol pengeluaran kita. Nah kalau mau lebih jago lagi gitu ya adalah ya itu, misalnya gimana bisa beli barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang paling oke, yang paling worth it, yang kualitasnya paling oke. Nah itu menurut saya itu plus point ya. Kalaupun kamu nggak punya skill itu, menurut saya nggak apa-apa, that's okay. Yang penting kamu tahu gimana cara kontrol pengeluaran, yaitu gimana cara spending wisely gitu. Nah itu penting ya. Jadi skill pertama yang perlu kita unlock ya adalah skill spending. Ini jadi konteks skill spending bukan berarti keluar uang sebanyak-banyaknya atau bisa belanja sebanyak-banyaknya, tapi justru kebalikannya. Skill spending adalah bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk bisa mengelola keuangan kita, untuk kita bisa beli barang-barang yang memang kita butuhkan aja. Di dalam keluarga saya ya, saya punya prinsip gini.
kalau emang perlu, beli walaupun mahal. Kalau ada duitnya ya. Itu ada tambahan kecil di belakangnya kalau ada duitnya gitu ya. Tapi prinsipnya gitu buat saya nih sih. Ini prinsip yang saya terapkan di keluarga saya ya. Kalau perlu beli, mahal nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau perlu beli walaupun mahal. Tapi ada tapinya. On the other hand, kalau barang tertentu atau apapun lah nggak perlu ya. Walaupun harganya murah, jangan dibeli gitu. Nah ini membuat saya dan keluarga, saya dan istri gitu ya, itu lebih mikir kan gitu ya. Maksudnya adalah gini, jangan sampai kebocoran-kebocoran dari pengeluaran kita tuh pada hal-hal yang sebetulnya nggak penting gitu ya. Tapi kalau mungkin ada hal-hal tertentu yang memang kita perlu, nah karena perlu dan pengen itu, nah itu beda-beda tipis tapi sebetulnya sesuatu yang beda jauh ya. Istilahnya needs and wants ya. Kita yang needs itu perlu diprioritasin. Nah yang sifatnya wants, yang sifatnya kepingin, nah itulah yang perlu ditahan gitu ya. Yang perlu penguasaan diri. Yang kalau memang mau beli itu harus keluar dari kantong budget yang memang untuk leisure. Nah kira-kira gitu ya. Jadi prinsipnya gitu aja. So, skill pertama yang perlu kamu kuasai dan kamu perlu ahli adalah skill spending ya. Coba kamu cek ya, skill spending kamu sejauh ini udah sejauh mana? Udah sejauh mana keahliannya? Oke. Skill yang kedua adalah saving ya. Nah, saving itu kan gimana kita bisa nabung. Waktu pemasukan bertambah, pengeluarannya jangan ikut bertambah juga ya, kalau nggak jadinya impas terus ya. Saya cukup banyak bantu teman-teman yang kesulitan mengelola uang gitu ya, karena ini sesuatu yang buat saya juga dekat di hati. Saya banyak menemukan yang ini yang udah pasti bego adalah ya yang hidup di atas atau hidupnya tuh lebih daripada pemasukan, ya itu udah jelas bego ya, makanya pakai kredit gitu, terus kreditnya lebih besar daripada pemasukan, habis itu kreditnya berbunga, akhirnya jadi utangnya makin besar, terus jadi ngambil kredit tambahan dan seterusnya. Ya udah, itu udah jelas kebegoan hakiki, tapi perlu diberesin gitu ya. Itu it's one thing, oke. Tapi ada juga yang mungkin nggak kayak gitu, tapi ya spending aja kayak biasa gitu ya, nggak nyampe minus misalnya gitu. Tapi waktu pemasukannya bertambah, gaya hidupnya juga bertambah. Akhirnya ya impas terus, nggak bisa nabung gitu ya. Nah ini tuh kalau begini ceritanya kan tadinya kapan bisa nabungnya gitu ya. Kemampuan saving itu padahal penting gitu ya, untuk kita bisa ngumpulin tabungan kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan gitu ya. Dan ya selain kita mesti ngerti cara berhemat gitu ya, tapi kita juga mesti ngerti ya gimana kita bisa gimana kita bisa mengatur budgeting ya, dan ini adalah salah satu kata kuncinya. Kita budgeting dari pemasukan kita gitu ya. Mana yang kita mau pakai untuk spending gitu ya, mana yang kita mau pakai untuk saving gitu. Nah, ini harus harus dikelola dengan baik sih ya, kalau kamu mau punya masa depan yang terjamin gitu ya. Jadi jangan sampai waktu pemasukan bertambah, pengeluaran juga ikut bertambah ya. Ingat ya, dari sekarang peganglah prinsip itu gitu. Kalau buat saya nih, ini buat saya pribadi ya, saya sih nggak pusing apa kata orang, beneran deh ya. Kamu kalau ketemu saya gitu ya one day gitu ya, percayalah saya bukan orang yang modelnya kelihatan borju gitu atau kelihatan wow gitu. Kamu nggak akan menemukan saya kayak gitu, kecuali ya kalau memang settingan kita bertemu dalam konteks training ya, dengan misalnya dalam settingan training yang dengan klien perusahaan gitu. Tentu ya saya representatif lah ya gitu ya. Iya dong ya, tapi di luar itu buat saya sih, saya menanamkan gaya hidup yang biasa-biasa aja gitu ya, biasa-biasa aja. Handphone saya umurnya udah berapa ya? Mungkin sekarang udah 8 tahun dan masih oke. Mungkin 1-2 tahun lagi masih tahan. I don't know ya, dan I don't care orang mau ngomong apa ya. Yang saya care adalah saya punya
investasi, saya punya tabungan yang saya terus kumpulin buat masa depan saya gitu ya. Jadi ya itu prinsip saya yang tadi ya, kalau saya perlu beli walaupun mahal, tapi kalau nggak perlu saya nggak beli walaupun murah gitu ya. Jadi itu yang saya coba hidupi actually gitu ya. Jadi saya nggak hidup buat orang lain, saya nggak hidup buat mengimpress orang lain ya, misalnya pakai jam tangan yang berlebihan gitu ya, ya pokoknya pakai sesuatu to impress others gitu ya. Kalau buat saya nggak mau lakukan itu karena kita nggak akan pernah bisa memuaskan orang lain. Jadi saya kalau beli sesuatu memang yang saya pingin, yang saya perlukan, nah itu saya beli gitu. Jadi saya nggak beli sesuatu untuk impress others. Itu deh yang saya paling pegang gitu ya. Nah jadi saya nggak kepercayaan diri saya tidak dibangun di atas gadget yang saya punya gitu ya, atau di atas ya apapun yang barang-barang fisik lah gitu yang kelihatannya saya punya. Buat saya nggak kayak gitu ya. Dan anyway ya, misalnya tadi ngomongin handphone gitu ya, saya bukan nggak punya duit buat beli handphone yang bagus, sebetulnya begitu ya. Mau beli bisa aja, duitnya sih ada gitu ya. Tapi I choose not to gitu karena ya buat saya belum perlu gitu. Tapi kebalikan justru banyak orang yang even duitnya nggak ada gitu ya, tapi beli handphone yang bagus, yang belasan juta, yang sampai 20-an juta bahkan, terus kredit ya. Kreditnya sampai 24 bulan gitu ya. Dan itu juga nyicilnya berat gitu ya. Kenapa tuh? Karena pengen impress others satu, yang kedua ya mungkin ya kepake juga, tapi kepakainya bener nggak? Lu perlu handphone sampai 20 juta, bisa jadi handphone 3 juta aja mungkin sekarang udah cukup. Kalau udah cukup, lu gak ada duit, ya pakailah yang secukupnya dulu gitu ya. Tandanya kan sisa jadi handphonenya jadi mahal itu kan karena ya misalnya ya biar kameranya lebih canggih lah atau apa. Nah dipakainya sejauh apa? Kalau cuman buat kebutuhan pribadi aja, tandanya kan itu sifatnya sesuatu yang wants bukan needs ya, sesuatu yang sifatnya kamu kepengen bukan emang butuh. Nah itu saya rasa sesuatu yang kita perlu pegang sih sama-sama gitu. Jadi saya pengen encourage kamu juga gitu, jangan hidup kebanyakan gaya mungkin gitu ya. Jangan hidup kebanyakan gaya, jangan hidup untuk impress other people. Hiduplah untuk kamu sendiri. Nggak usah pusing ya kita pakai dengan misalnya kendaraan yang sederhana, mungkin kelihatannya semua sederhana. Nggak usah pusinginlah kamu punya tabungan, kamu punya investasi untuk punya masa depan yang lebih baik gitu. Jadi saving itu adalah hal yang penting yang kita perlu pegang. Nah nanti kalau savingnya itu udah mulai ada gitu ya, nah kamu juga perlu belajar cara nyimpannya di instrumen investasi yang mana gitu. Jadi ya itu another topic. Tapi at least di sini saya pengen mention savingnya dulu ya. Jadi harus punya skill saving ya gitu ya. Ayo belajar nabung. Pengeluaran itu jangan ikut bertambah waktu pemasukan kamu bertambah, sehingga kamu punya spread saving itu makin lama makin banyak gitu. Yang ketiga adalah, nah mungkin ini sesuatu yang gak kamu expect, adalah giving. Alright, memberi ya, itu adalah skill yang penting dalam mengelola uang. Kenapa? Karena dengan kita terbiasa memberi, itu akan memperluas hati kita ya. Jadi kita tuh mikir tuh bukan cuma buat diri sendiri aja, karena kan kalau wah pokoknya buat gua gitu ya. Tapi kita juga kita nih melatih untuk kita tuh mikirin orang lain gitu ya. Dan waktu prinsip itu sudah kita hidupi ya, percayalah secara mau langsung gak langsung itu pasti akan ngefek ke gimana kita cara bekerja atau gimana cara kita berbisnis ya. Yaitu gini, kita tuh jadi punya mindset gimana saya bisa membuat orang lain punya kehidupan yang lebih baik ya. Gimana orang itu tuh gimana ya, kita tuh jadi lebih mikirin orang gitu ya. Kita tuh mikir gimana ya cara bisa memberikan keuntungan atau memberikan nilai tambah untuk partner kita, untuk customer kita, untuk supplier kita. Nah kalau kita melakukan ini ya karena kita terbiasa pola pikirnya itu tuh give gitu ya, pasti bisnis kita tuh pasti akan maju, percaya deh ya.
Di dalam pekerjaan juga sama, kalau kita mikirnya tuh apa yang saya bisa berikan buat perusahaan ya gitu, apa yang saya bisa berikan buat klien saya ya. Nah, kalau mindset-nya gini, pasti karir kamu juga akan maju. Jadi mau ini bisnis, mau ini karir, harus belajar giving gitu. Nah, belajar giving itu mulanya adalah dengan give beneran gitu ya. Jadi you spend ya some amount of money gitu. Dan kamu kasih ke ya kemanapun bebas gitu. Jadi saya nggak mengarahkan ke tempat tertentu gitu. Tapi ya kamu bisa pilih platform yang cocok. Yang mana ya kamu mau beri kemana ya. Apakah ke yayasan tertentu, mungkin ke anggota keluarga yang membutuhkan, tetangga, teman, terserahlah kamu atur aja. Tapi kalau kamu belajar untuk memberi dari sekarang ya, dan besarannya pun tentu sesuai dengan kemampuan kita ya, itu percayalah kamu pasti akan punya masa depan yang sangat-sangat baik ya. Dan itu perlu dilakukan tuh mulai dari sekarang ya. Saya tuh beberapa waktu yang lalu dengerin satu video gitu ya. Itu kok dengerin sih, nonton sebuah video salah satu financial planner yang cukup terkenal di Amerika, namanya Dave Ramsey. Dia tuh bilang gini, di Amerika itu tuh ada fenomena kalau memang orang-orang kaya di sono yang milioner bukan miliar, ya benar milioner ya. Milioner itu yang pengelola uangnya itu punya kekayaan tuh minimal 15 miliar gitu ya. Itu istilahnya di Amerika kayak gitu. Nah, itu tuh mereka ada survei dan mereka menemukan kalau salah satu ciri-ciri dari milioner itu adalah mereka tuh punya kebiasaan giving gitu. Nah, jadi kamu percaya atau enggak, ya, ini yang terjadi gitu. Jadi giving itu harus sesuatu yang kamu lakukan dari sekarang ya. Kalau kamu mau punya masa depan yang baik, kamu bisa meningkatkan kekayaan kamu ya. Dan ini memang kesannya kontradiksi, tapi percayalah, kamu giving ya sekian persen dari pendapatan kamu ya, nggak akan bikin kamu miskin. Yang ada justru bikin kamu kaya. Kenapa? Karena kamu berlatih untuk bisa care sama orang lain, dan itu akan mental kamu nih lagi dibentuk. Jadi itu gunanya tuh bukan untuk orang yang kamu kasih sebenarnya, tapi gunanya itu adalah untuk diri kita sendiri. Karena kita punya mental, kita punya mindset itu jadi lebih baik, kita jadi lebih luas hatinya gitu. Dan itu terbukti dari survei yang tadi saya cerita di Amerika. Para jutawan itu mereka punya kebiasaan giving ya, benang merahnya. Dan itu bukan dilakukan waktu mereka sudah kaya loh. Tapi itu dilakukan sejak mereka masih merintis bisnis atau usahanya gitu. Ada statement berkata begini ya, money is an amplifier of who you really are ya. Jadi kalau seorang itu waktu miskinnya pelit, makin kaya ya jadi orang kaya yang pelit kan gitu ya. Kalau waktu miskin itu boros, ya waktu kaya ya jadi tambah boros gitu ya. Kalau waktu miskin suka judi, waktu kaya waduh ya makin nggak karuan ya. Jadi makin suka judi dengan nilai yang jauh lebih besar. Dan jadi uang itu cuma jadi amplifier aja, jadi kayak speaker aja. Jadi kalau kamu sekarang seperti apa, waktu kamu punya uang itu akan membuat kamu tuh jadi punya leverage untuk melakukan banyak hal yang mungkin kamu nggak bisa lakukan kalau uangnya masih terbatas gitu. Jadi sebetulnya ya kita punya hidup tuh bangunlah dari sekarang. Jangan nunggu nyampe kaya dulu, karena waktu kita kaya itu nggak merubah sifat kita juga sih gitu. Yang ada memperkuat atau memperbesar sifat kita sekarang. Nah, giving itu kembali lagi ke situ ya, itu adalah salah satu sifat yang memang jadi benang merahnya, at least nih kalau survei di Amerika. Saya sih mau lakukan itu, dan actually saya udah lakukan ini for long time ya. Dan buat saya setelah saya pikir-pikir ya ternyata bener juga sih ya gitu. Memang saya tuh jadi terbiasa gitu ya untuk mikirin kayak orang lain gimana ya gitu, customer saya gimana dan seterusnya gitu. Jadi saya harap ini adalah hal-hal yang kamu bisa lakukan agar ya kamu bisa punya masa depan yang lebih baik. Oke, so itu adalah 3 money skills untuk bisa meningkatkan kekayaan kamu di masa depan ya. 1 skill spending, 2 skill saving, dan yang ketiga adalah skill giving ya. Jadi saya encourage kamu, ayo
Kuasai 3 skills ini ya, gimana kamu punya spending skills, saving skills, dan giving skills. Dan lakukan itu dari sekarang. Percayalah kalau 3 hal ini kamu bisa kontrol, kamu bisa master ya 3 hal ini ya. Pasti ya, ini bukan mungkin loh, pasti masa depan kamu itu akan jauh lebih baik ya. Saya mau tutup dengan satu cerita, bukan cerita lah, satu perhitungan sederhana aja ya. Kalau tadi saya sempat mention kan, kalau lahir miskin itu takdir, mati miskin itu bego kan gitu ya. Eh dalam salah satu training saya itu saya ada hitungin gini ya, ini saya share di buat kamu juga nih ya. Bikin atau kalau punya uang 1 miliar tuh susah atau gampang sih gitu ya kan. Wah 1 miliar kan gede ya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kamu simply invest 600-an ribu ya, kalau di angka saya nih 660.000 tepatnya per bulan ya. Ini dengan asumsi kamu taruh di investasi yang returnnya kurang lebih sekitar 15% per tahun ya gitu. Itu tuh 1 miliar tuh akan tercapai dalam waktu 20 tahun gitu ya. Jadi coba bayangkan kalau orang yang gajinya UMR aja misalnya ya berapa juta gitu ya. Itu investasi 660.000 nih setiap bulan ya. Itu tuh bisa nggak menurut saya sih ya kalau orang udah bekerja harusnya investasi segitu bisa ya gitu ya. Itu tuh 20 tahun itu tuh jadi 1 miliar gitu ya. Jadi ya sebetulnya semua orang punya potensi untuk punya uang 1 miliar loh ya. Kalau mau nabung dan bisa spend dan bisa menyisihkan, bisa saving ya 660.000 per bulan aja gitu. Tapi mesti dilakukan secara rutin selama 20 tahun. Itu baru 20 tahun ya. Kalau 30 tahun, kalau 40 tahun, wah itu lebih gede lagi gitu. Itu bisa sampai 2-3 M dan seterusnya. Karena ada namanya tuh ilmu compound interest ya. Jadi compounding itu bunga berbunga gitu ya. Nah itu tuh bisa kan semua orang. Tapi kenapa ya kok nggak semua orang bisa berakhir kaya gitu atau bisa berakhir punya uang 1 miliar? Karena tidak semuanya mengerti cara mengelola uang. Nah, kalau kamu udah dapat exposure ini dari sekarang nih ya, saya harap kamu bisa implementasiin agar masa depan kita berapapun atau seberapa terbatasnya aja cuma 600 ribuan aja bisa jadi 1 miliar. Apalagi kalau kamu bisa nabung 1 juta, bisa nabung 2 juta, atau bahkan nanti mungkin sekarang masih segitu tapi nanti di masa depan lebih, ya itu mah 1 miliar mah kecil, bener deh ya. Jadi itu kan money skills kan. Nah ini yang sesuatu yang saya harap bisa membuka mindset kita. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Kalau kamu punya teman yang boros banget yang nggak bisa nabung, nah kamu mesti banget share episode ini agar dia juga bisa ngerti, oh gini tuh ya, mesti punya money skills agar duitnya nggak habis aja tapi bisa ditabung buat masa depan. Oke, yuk berdiri langkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.